Seorang wanita penghuni rumah kontrakan nyaris diperkosa pencuri yang menyusup masuk ke kamarnya di Medan, Sumatera Utara. Pelaku juga sempat mengancam korban sebelum kabur hingga akhirnya ditangkap dan diamuk warga hingga babak belur. Pelaku pencurian disertai percobaan perkosaan ini hanya bisa pasrah menjadi bulan-bulanan keluarga korban di sebuah kantor desa di Deli Serdang, Sumatera Utara. Sementara itu, korban yang datang ke kantor desa langsung histeris lantaran trauma saat melihat pelaku. Meski sudah berusaha ditenangkan, namun ibu korban yang emosi tetap berusaha memukuli pelaku. Sebelumnya, pelaku diketahui hendak mencuri di sebuah rumah kontrakan. Korban yang melihat aksi pelaku sempat berteriak. Pelaku yang panik kemudian menyekap korban dan mengancam menggunakan senjata tajam. Pelaku bahkan sempat mencoba memperkosa namun gagal karena korban melawan yang membuat pelaku kabur dengan membawa ponselnya. Pelaku kemudian diserahkan ke Polrestabes Medan. Polisi menyita satu senjata tajam yang digunakan pelaku saat mengancam korban. Dia masuk dari belakang pintu, masuk dari instalasi macam ada lubang. Habis itu dia mengeluarkan pisau, menodong korban tersebut di perutnya. Habis itu korban mengatakan, saya jangan diapa-apain, ambil aja semua benda yang ada di sini. Tetapi pelaku tersebut sambil membuka celana dia. Kita tidak tahu, mungkin ada dugaan kita di situ adanya pelecehan seksual yang akan dilakukan. Saat ini pelaku sudah diamankan. Dari pelaku juga didapat satu buah senjata tajam jenis pisau, ya. Alat itulah yang digunakan pelaku untuk melakukan pengancaman terhadap korban, ya. Pelaku yang diduga sudah sering beraksi ini kini mendekam di sel tahanan. Ia dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Seorang pemuda di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ditangkap polisi karena memperkosa gadis difabel. Pelaku yang dalam kondisi mabuk masuk ke rumah korban yang tengah sendirian. Pria 24 tahun ini ditangkap polisi karena terjerat kasus pemerkosaan terhadap seorang gadis difabel di Palangkaraya. Perbuatan AS terjadi di rumah korban. Sebelum kejadian, pelaku tengah pesta miras di rumah rekannya. Dalam kondisi mabuk, AS keluar mencari minuman dingin. Di tengah jalan, pelaku melihat seekor anjing lalu masuk ke halaman rumah tanpa izin. Saat itu, korban membuka pintu rumah. Melihat kemunculan korban, pelaku pura-pura hendak buang air. Tak disangka, saat di dalam rumah pelaku beraksi. Setelah itu dia masuk pagar tanpa izin sama yang punya rumah. Kemudian keluarlah seorang perempuan. Ya itu kemudian si pelaku pura-pura untuk izin untuk buang air kecil. Ya masuk kemudian si pelaku ada nafsu langsung menarik si korban ke dalam kamar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Di Jepara, pemirsa, seorang paman tega menyetubuhi keponakannya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Pelaku mengancam korban untuk menuruti keinginannya. Pemuda berusia 23 tahun ini tega memperkosa keponakannya sendiri yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Perbuatan tak terpuji AP terjadi di rumah saat kondisinya sepi. Korban yang tengah asik bermain ponsel di dalam kamar dipaksa untuk menuruti kemauan pelaku. Korban sempat meronta, namun tak berdaya dan diancam pelaku akan dibunuh jika tak menuruti keinginannya. Perbuatan pelaku terbongkar setelah korban bercerita kepada ibunya. Sementara korban yang alami trauma harus mendapat trauma healing dengan mendatangkan psikolog. Tersangkanya adalah AP 23 tahun yang merupakan pamannya sendiri. Di situ terjadi pengancaman.
Kini, AP harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun. Peristiwa miris terjadi di Nganjuk, Jawa Timur. Pemirsa, seorang anak berusia 7 tahun diperkosa anak laki-laki yang baru dikenalnya yang masih berusia 11 tahun. Korban dan pelaku bermain di sebuah lapangan tidak jauh dari rumah korban. Di tempat tersebutlah pelecehan seksual terjadi setelah korban dibuat pingsan oleh pelaku. Warga Nganjuk, Jawa Timur dibuat gempar dengan kabar pemerkosaan yang menimpa gadis kecil berusia 7 tahun. Mirisnya pelaku merupakan anak laki-laki yang masih berusia 11 tahun. Peristiwa terjadi saat korban bermain dengan pelaku serta seorang anak laki-laki lain yang baru dikenalnya di lapangan dekat rumah korban. Pelaku kemudian meminta teman laki-lakinya mengambil air. Di saat itulah pelaku menendang kepala korban hingga membuat korban pingsan. Pelaku lalu melakukan pelecehan seksual hingga akhirnya korban tersadar dan langsung pulang ke rumah. Musibah yang baru menimpa dirinya itu kemudian diceritakan korban kepada orang tuanya. Pelaku kemudian dilaporkan ke polisi dan segera dijemput untuk menjalani pemeriksaan. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat melakukan pemerkosaan karena terpengaruh video porno yang sering dilihatnya di media sosial. Inilah kita perlunya pengawasan kepada orang tua, terutama lingkungan kita sekitar, bahwasannya dari pelaku ini yang masih duduk di sekolah dasar ini adalah termotivasi dari media sosial, sering melihat gambar-gambar yang sekiranya dewasa, ya, bugil dan segala macam. Itulah yang menjadi motivasi yang anak ini melakukan tindakan tersebut, sehingga yang bersangkutan yang sampai saat ini, terutama korban yang masih duduk di kelas 1 SD ini masih trauma hingga saat ini, dan tetap kita lakukan pendampingan upaya dari Satgas Perlindungan Perempuan Anak ini. Meski masih sangat belia, pelaku terancam pasal 82 ayat 1 tentang perlindungan anak dan dalam proses hukumnya pelaku mendapat pendampingan. Seorang siswi SMP di Pandeglang, Banten menjadi korban pemerkosaan sopir angkutan kota. Korban mengaku tidak sadarkan diri usai menyantap mie instan yang diberikan pelaku. Seorang siswi SMP di Pandeglang, Banten menjadi korban pemerkosaan seorang sopir angkutan kota di sekitar wilayah tempat tinggalnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum korban saat melaporkan pemerkosaan ini ke Polres Pandeglang. Berdasarkan pengakuan korban, peristiwa miris ini terjadi saat ia bertemu dengan pelaku yang merupakan teman saudaranya saat pulang sekolah. Pelaku kemudian mengajak korban berkeliling kota hingga malam menggunakan mobil angkutan kota miliknya. Karena sudah malam, korban diajak pelaku ke rumahnya. Korban mengaku disuguhkan mie instan oleh pelaku yang diduga telah dicampur dengan obat terlarang. Korban yang tidak sadarkan diri usai menyantap mie kemudian dimasukkan pelaku ke kamarnya. Meski berusaha menolak, namun korban tak kuasa karena kondisinya yang lemah hingga akhirnya diperkosa. Satu kali. Pada saat dilakukan itu korban teriak, terus korban berontak. Cuman pelaku dengan ini tidak menggubrisnya. Nah, setelah kejadian, korban masih nangis-nangis. Kenapa nggak laporin ke saya? Salah apa saya? Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Pandeglang telah menerima laporan korban dan kini masih menindaklanjuti dengan meminta keterangan sejumlah saksi dan terduga pelaku. Pemirsa, ancaman seringkali menjadi senjata para pelaku pelecehan seksual untuk bisa mendapatkan keinginannya. Jika anak Anda menjadi korban, beranikan diri untuk melapor kepada pihak berwajib agar pelaku kejahatan tidak bebas berkeliaran. Penemuan janin bayi yang mengapung di saluran air di Makassar mengejutkan warga sekitarnya. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Realita.